Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masuk surah baru ya, yakni surah Az-Zalzalah. Siapa yang baca hari ini? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, barakallahu fikum. Seluruhnya kita berapa orang, Bunda? Nah, setelah kita ganti hari Sabtu ini, berapa orang yang terdata? Ya, ada yang datang, ada yang pergi. Kalau kayak Uci yang baru datang hari itu nggak bisa lagi pagi, tapi mungkin lagi ngasih jadwal. Dia kan mengajar Quran juga di daerah Teropong Bernasar. Jadi banyak masjid juga yang diisinya kalau pagi. Oh gitu. Ya. Yang mana tuh, Bunda? Ada yang di Cicio, yang terakhir ngaji dia, karena sedang di Solo tuh dia baca. Banyak juga tanya. Oh iya. Yang satu lagi yang pakai niqab? Oh, yang DLC itu. Ada sesuatu Nggak tahu sesuatunya apa. Ini nanti bakalan yang ada Ica masuk lagi bisa. Baik. Kalau pagi dia bisa.
Nah, baik. Pertama, surah ini secara keseluruhan turunnya di Makkah atau sebelum Nabi hijrah. Yang kedua, nama lain dari surah ini, nama lain ya, selain surah Az-Zalzalah, pertama disebut juga dengan surah Az-Zilzal. Az-Zilzal. Yang kedua disebut juga dengan surah Idza Zulzilat. Zilat. Namun yang masyhur disebut dengan surah Az-Zalzalah. Terambil dari kata zilzal, Bunda. Dan ini akan kita bahas nanti pada ayat pertama. Kemudian tema utama dalam surah ini berbicara tentang hari kiamat dan apa yang akan dialami manusia saat itu. Di mana akan terbuka segala persoalan dan menjadi nyata apa yang tersembunyi. Keutamaan surah yang keempat ya. Apa yang tersembunyi. Keutamaan surah pertama, Nabi pernah membaca surah ini dalam sholat subuh di setiap rakaat beliau. Nah, mohon maaf, dalam sholat subuh di setiap rakaatnya. Nah, saya bacakan saja dalilnya, Bunda. Dari seorang laki-laki dari Bani Juhainah. Bani Juhainah ini salah satu suku yang ada di Yastrib. Yastrib ini sekarang dikenal dengan apa? Madinah. Nah, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuhnya idza zulzilat fi rak'ataini, di dalam 2 rakaat. Nah, artinya ini menjadi dalil juga seseorang itu boleh membaca dalam setiap rakaatnya surah yang sama. Sebagaimana juga Nabi pernah membaca hal yang demikian. Jadi rakaat pertama membaca surah Az-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca surah Az-Zalzalah. Rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua juga membaca surah Al-Ikhlas. Yang tidak dibolehkan itu membaca dari bawah ke atas. Rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca surah Al-Lahab. Nah, tidak boleh, Bunda. Rakaat pertama membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rakaat keduanya membaca ayat kursi. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Jadi dahulu ayat kursi. Nah,
Tidak berurutan tidak masalah. Nah, yang penting dia dari kanan ke kiri. Nah, paham ya? Dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, kalau Ibnu Mas'ud lebih tegas lagi mengatakan orang yang membaca surah di dalam sholatnya dalam keadaan terbalik hatinya. Nah, nah, itu maksud tegas mengatakan hal yang demikian. Berurutan. Bunda. Bapaknya Bunda baca surah Al-Kafirun, maka tidak boleh di rakaat keduanya membaca surah. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu apabila dia membaca surah Al-Kausar. Nah, nggak boleh ke atas dia gitu. Iya. Kalau urutan mudah saja Bunda, ya kan? Nah, jadi Kalau kuku dulu baru Al-Kafirun terbalik tuh. Nah, Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Kulhu ya Bunda, Masya Allah. Nah, jadi tidak boleh, apalagi ini surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas itu sesuatu yang sangat disunnahkan untuk dibaca. Nah, ya kan? Maka surah Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Nah, dan boleh kita juga sebagaimana hadis ini menjadi pengajaran bagi kita, boleh membaca surah yang sama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk tadabbur. Banyak di kalangan para sahabat, para salafus soleh itu membaca surah yang sama dalam setiap rakaat sholat. Kenapa? Karena itu supaya menghujam ke hatinya Bunda. Nah, jelas ya. Jadi baca surah Al-Ikhlas, Maghrib, Isya juga seperti itu, Subuh juga seperti itu, Zuhur juga seperti itu, Asar juga seperti itu. Tujuannya apa? Karena untuk mengingatkan hal yang demikian. Karena cinta dengan surah itu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita kan tidak mungkin ya. Kita baca karena mungkin surah itu yang kita hafal gitu kan. Atau mungkin karena malas membaca surah-surah yang lain. Jadi Islam tidak mewajibkan kita untuk menghafal Al-Quran, Bunda. Tapi kita dianjurkan untuk menghafal yang sangat disunnahkan untuk dibaca di dalam sholat. Nah, setidaknya kalau di luar sana ada orang yang hafal 30 juz, 20 juz, 10 juz, yang hafal 3 juz 30, setidaknya kita itu hafal surah-surah yang disunnahkan dibaca di dalam sholat. Nah, jelas ya. Banyak Bunda. Seperti Nabi menganjurkan agar membaca dalam sholat witir itu surah Al-A'la. Berarti hafalah surah Al-A'la. Ya kan, kalau tidak dihafal berarti nggak pernah mengamalkan sunnah itu seumur hidupnya. Ya kan? Nabi membaca sholat Id itu surah Al-Ghasyiyah dengan surah Al-A'la. Terkadang juga Nabi membaca surah Al-Jum'ah di dalam sholat Jumat, surah Qaf. Nah, maka itu yang dihafal, dianjurkan untuk dihafal. Nabi senantiasa sering Nabi membaca di dalam sholat itu membaca surah Al-Lail, surah Asy-Syams dan semisalnya. Nah, berarti surah Al-Lail, kemudian surah Asy-Syams, ya kan? Dan semisalnya yang sepanjang surahnya dengan itu sunnah untuk dibaca di waktu sholat Isya. Nah, berarti itu ada pada juz 30. Baik, ini yang pertama. Tapi kalau terbalik gitu tuh saya nggak memerlukan itu, nggak membatalkan. Tidak membatalkan sholat. Nah, dia hanya su'ul adab. Karena di dalam sholat itu ada adab-adab yang harus dilaksanakan agar dia mendapatkan keutamaan sholat itu secara sempurna. Semisal juga syarat rukun sholat itu kan tegak, berdiri tegap dan lurus, ya kan? Itu bagian dari rukun atau syarat sah sholat? Syarat sah. Rukun, karena sudah di dalam sholat. Kalau syarat sah itu kan, di dalam sholat syarat sah itu kan seperti menghadap kiblat,
suci dari hadas dan najis, ya kan, dan lain sebagainya, berwudu, ya kan. Nah, tatkala seseorang itu tegap berdiri, kan syaratnya berdiri tegap dan lurus. Ketika dia membungkuk saja, maka maka keutamaan sholat tidak dia dapatkan. Artinya berkurang pahalanya. Membungkuk saja, Bunda. Kecuali kondisi di mana postur tubuh seorang memang bungkuk, ya. Nah, jelas ya. Karena kan syarat berdiri itu bagi yang mampu. Tapi kan diutamakan dulu berdiri tegap dan lurus. Kapan tegap berdiri dan lurus itu, batasan tegap berdiri dan lurus itu bisa membatalkan sholat? Apabila kedua tangannya dia bentangkan ke bawah menyentuh kedua lututnya, maka batalah sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu tanpa adanya uzur. Paham, Bunda? Kalau saya praktekkan begini, ini kalau seperti ini kan sudah nyentuh lutut nih. Nah, seperti ini sudah membatalkan rukun, sudah membatalkan sholat. Kenapa? Rukunnya sudah tidak terpenuhi. Nah, tapi sepanjang dia tangannya tidak menyentuh lututnya, begini, sholatnya sah, namun tidak sempurna. Paham ya? Dan disyaratkan kondisi kepala itu menunduk, bukan seperti ini, tapi seperti ini, ya kan? Nah, itu banyaklah perkara-perkara sholat itu yang memang kita melihat, Bunda, tidak sesuai, mungkin karena tidak tuntas mungkin dibahas, ya. Jadi kita melihat masih banyak yang salah dari pelaksanaan sholat itu, padahal itu adalah perkara yang asas di dalam syariat Islam, kan. Karena bila mana seseorang memeluk agama Islam, ketika dia baligh, dan ketika dia balik, hal yang pertama kali mesti dia jaga, dia perhatikan, dia laksanakan adalah sholat, ya kan? Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, baik, panjang fikih sholat itu. Saya harap Bunda buka kajian fikih sholat, tapi yang komprehensif, ya. Bukan hanya sebatas lompat sana lompat sini, tidak. Mulai dikaji awal, mulai dari takbir sampai salam dikaji, Bunda. Karena ketika umpamanya saya mengucapkan Allahul A'zam, boleh nggak di dalam sholat? Boleh. Takbir boleh. Allahul Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Nah, itu dia. Tapi kalau orang-orang yang tidak paham, mungkin itu sesat tuh. Nah, itu dia. Itu pembahasannya berapa lama, Ustaz? Kalau mau dibahas sisanya ada kajiannya, jadi pertanyaannya. Sangat lama, Bunda. Kita nggak ngisi kajian fikih sholat itu di Al-Azhar. Sangat lama. Lama, Bunda. Bisa sekali gitu selesai. Nggak bisa, Bunda. Karena sholat itu kan berawal dari sholat fardu dan sholat nawafil. Sholat fardu dan sholat tambahan. Tambahan itu kan bermula dengan sholat witir, sholat rawatib, semuanya, sampai sholat jenazah. Nah, dibahaslah itu semuanya. Nah, pandangan hukum Islam tentang sholat tasbih, apakah ada atau tidak, dan lain sebagainya, sholat gerhana, itu dibahas. Tapi sebelum itu dibahas dulu bagaimana sifat sholat Nabi. Jangan sampai nanti belajar sholat sana, belajar ini, ternyata sholatnya salah. Nah, kan seperti itu. Nah, bahkan karena tegap berdiri dan lurus itu saja panjang pembahasannya. Seseorang boleh duduk di dalam sholatnya ketika dia mengikuti imam dalam keadaan berdiri, mulai dari takbir sampai Al-Fatihah, karena itu yang wajib. Paham ya, Bunda? Jadi syarat berdiri itu hanya mulai dari takbir sampai Al-Fatihah. Ketika imam membaca surah, makmum boleh memilih duduk. Sholatnya sah, karena itu yang wajib. Namun su'ul adab, mengurangi pahala sholat. Kalau dikatakan sah nggak sholat sah. Seseorang yang
ketika melaksanakan sholat sunnah, boleh dia memilih duduk sekalipun dia mampu berdiri. Nah, jadi sholat dalam keadaan berdiri itu hanya wajib bagi sholat fardu, tapi tidak dengan sholat sunnah. Nabi SAW 1 tahun sebelum Nabi meninggal, beliau melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, walaupun Nabi pada saat itu mampu berdiri. Nah, jadi sholat sunnah itu boleh memilih duduk. Nggak masuk sholat biasa. Tidak. Nah, hanya saja Nabi berpesan keutamaan sholat yang duduk itu separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Nah, kan hanya berbeda pahalanya, tapi boleh. Nabi mengajarkan itu untuk mengajarkan, mempraktekkan itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa ternyata sholat sunnah itu boleh memilih duduk sekalipun dia mampu berdiri. Itu dia, Bunda. Panjang lah. Baik. Keutamaan yang kedua, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani At-Tabrani. Kalau bahasa kita yang Tabrani. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maksudnya ketika diturunkan firman-Nya, surah Az-Zalzalah. Jadi dahulu dikenal surah apa, Bunda? Dahulu dikenal itu langsung ayat pertama. Kan di sini nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, jadi tidak disebut nazalat idza suratuz zalzalah. Nah, paham ya? Nah, oke. Kemudian wa Abu Bakr radhiyallahu anhu qa'idun. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk. Lanjut. Saat itu ketika diturunkan firman-Nya surah Al-Zalzalah, saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk. Fabaka. Abu Bakar pun menangis. Rasulullah bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun menjawab, surah inilah yang membuatku menangis. Baca surah ini menangis nggak, Bunda? Iya. Berarti ada masalah tuh. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan, dan dosa, maka Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian. Titik. Tentulah Dia akan menciptakan umat. Tentulah Dia akan menciptakan umat
yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Tentulah dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Lalu dia memberikan ampunan bagi mereka. Baik, ada 3 pengajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, Bunda. Pertama, bahwa salah satu tanda orang yang beriman pada hari kiamat, maka tatkala dia mendengar surah ini muncul rasa takutnya yang begitu mendalam kepada Allah. Sebagaimana yang diaplikasikan, yang dikisahkan oleh dalam hadis tentang perihal Abu Bakar. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnatullah, bahwa ternyata memang manusia itu diciptakan pasti melakukan kesalahan atau dosa. Itu dulu, Bunda, ya kan? Dan tujuan Allah menciptakan dosa itu salah satunya apa? Kalau melalui hadis ini. Coba perhatikan di sini. Seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, maka Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian. Tentulah Dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu Dia memberikan ampunan bagi mereka. Maksudnya begini, Bunda. Salah satu hikmah Allah menciptakan dosa untuk menunjukkan kepada hambanya betapa Allah itu Maha Pengampun. Kapan kita tahu Allah itu Maha Pengampun? Kalau ada dosa. Nah, paham ya, Bunda? Siapa yang menciptakan dosa itu? Allah, Bunda. Allah yang menciptakan dosa. Tapi dosa itu Allah ciptakan bukan untuk dikembangbiakkan. Nah, jelas ya? Oke. Jadi, bagaimana agar hambanya berdosa? Allah ciptakan kejahatan. Min syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Yang menciptakan kejahatan siapa? Allah. Tapi nggak boleh kita menyandarkan kejahatan itu kepada Allah ya. Nah, sifat kejahatan itu yang Allah ciptakan. Tapi pelaku kejahatan itu adalah manusia. Ya, jelas ya. Beda ya. Jangan sampai nanti ketika ada pencuri masuk ke rumah Bunda, kemudian dia mengatakan, ini sudah takdir Allah. Allah takdirkan saya mencuri. Bukan seperti itu memahaminya. Kamu mencuri, itu kehendakmu yang dikehendaki oleh Allah. Paham ya? Kan tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya kan, kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jelas ya? Jangan takut kepada pencuri. Nah, jangan takut kepada begal. Tapi takutlah kepada Allah yang mengizinkan begal itu membegal kita. Paham ya? Bisa dipahami, Bunda? Nah, maksud? Jadi memang agak dalam, ya kan? Jadi jangan takut kepada pencuri, tapi takutlah kepada Allah yang mengizinkan pencuri itu untuk mencuri harta kita. Nah, jadi manusia yang melakukan keburukan itu, tapi diizinkan oleh Allah. Nah, makanya kalau terlintas di dalam hati kita, ya Allah, kejam kali Engkau ya Allah, maka saat itu diperintahkan bagi kita untuk bertasbih. Subhanallah. Kenapa? Kenapa, Bunda? Subhanallah itu kan maha suci Allah. Kenapa? Segala yang datang dari Allah itu kebaikan. Tak ada satupun keburukan. Ketika kisah Ashabul Ukhdud, kaum-kaum yang beriman kepada Allah disiksa oleh Zunuwas,
seorang raja yang beragama Yahudi dibakar di dalam parit hidup-hidup Bunda, gara-gara mempertahankan keimanannya. Saat itu Allah menyaksikan nggak? Nggak usah jauh-jauh ke sana lah. Saat ini Allah menyaksikan nggak saudara Palestina, saudara kita Palestina disiksa, diintimidasi oleh Yahudi? Iya kan? Kemana kamu ya Allah? Padahal Engkau maha menyaksikan. Perasaan itu kadang ada kan Bunda? Kenapa pertolongan itu datang terlambat datang ya Allah? Sudah sekian lama kami berjuang, sudah sekian lama kami ikhtiar, kami sudah menjalankan apa saja yang Engkau perintahkan seperti ini, kami laksanakan seperti, tapi hasilnya seperti ini ya Allah. Maka saat itu dia sedang tidak mensucikan Allah. Maka bertasbihlah. Subhanallah. Kok kayak gini ya? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia kaya, aku miskin? Ya kan Bunda? Kenapa dia yang mendapatkan kedudukan, saya tidak? Kenapa dia yang viral, saya tidak? Padahal kalau ditanya, ilmu saya yang lebih banyak. Paham ya Bunda? Kalau ada perasaan seperti itu, segeralah mensucikan Allah. Subhanallah. Jelas ya. Jadi nggak boleh ada perasaan buruk tentang Allah. Kenapa ya Allah? Saya berdoa pergi bolak-balik haji dan umroh, berdoa di multazam supaya dikaruniakan anak laki-laki. 5 anak saya Engkau karuniakan perempuan semua. Ketika suami bertanya seperti itu, Bang, adik hamil, sudah dapat diketahui jenis kelaminnya perempuan. Astagfirullah, malah astagfirullah ya Bunda. Jelas ya. Ya Allah, itu sebenarnya ucapannya memuji Allah, tapi sebenarnya hatinya mengeluh. Hatinya mengeluh Bunda. Kenapa? Ingat, semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Kalau perasaan-perasaan itu muncul, sudah sekian lama saya menderita, ya Allah, kenapa belum Engkau berikan kemudahan? Padahal janjimu, fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau udah ada perasaan seperti itu, segera tasbihkan Allah Bunda. Sucikan Allah. Baik, jadi nggak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah. Jadi salah satu hikmah Allah menciptakan dosa itu supaya manusia ini tahu Allah itu maha pengampun. Kita tidak akan tahu yang baik kalau kita tidak tahu mana yang buruk. Kapan kita tahu keburukan? Setelah kita tahu mana yang baik. Iya kan Bunda? Kapan kita tahu yang baik? Kita tidak akan tahu papan tulis ini kotor kalau nggak ada nih Bunda. Paham ya? Noda hitam. Kita nggak akan tahu bahwasanya ketika keluar dari masjid lihat sendal orang itu salah. Lihat sendal orang, Bunda, mau kita ambil sendal orang, iya kan? Kita sadar salah. Kapan kita sadar itu salah? Setelah kita melihat sendal kita sendiri. Paham ya? Paham ya? Jadi itu, jadi kita tahu mana yang baik itu setelah kita tahu mana yang buruk. Baik. Sekarang kita masuk tafsir dan tadaburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari idza. Zulzilat.
Baik. Dulu sudah kita bahas apa makna iza. Iza ini di dalam bahasa Arab disebut dengan zorof zaman. Zorofuz zaman. Keterangan waktu. Oke. Keterangan waktu. Nah, yang menunjukkan masa yang akan datang atau belum terjadi. Nah, berarti harus kita pahami dulu, Bunda, bahwasanya seluruh surah ini membicarakan sesuatu atau keadaan masa yang akan datang dan belum terjadi, atau suatu peristiwa yang belum dirasakan oleh Nabi dan kita semua. Nah, itu makna iza. Ya. Tapi ketika Allah menceritakan masa yang telah berlalu, maka ubah zanya menjadi sukun. Oke. Maka padanan katanya dalam bahasa Indonesia manakala atau apabila. Apabila atau manakala. Jadi dapat ilmunya, Bunda. Kalau Allah menyebutkan apabila, manakala, berarti Allah bercerita tentang masa yang akan datang. Berarti Allah bercerita tentang masa yang telah lalu. Oke? Kalau apa? Ketika. Nah, ketika. Terjemahnya ketika. Berarti kalau ketika apa tuh? Ketika berarti menceritakan masa yang telah lalu. Nah, jelas ya? Oke. Baik. Apa peristiwa masa yang akan datang dan belum terjadi itu? Maka Allah lanjutkan pada kalimat setelahnya. Zulzilat. Zulzilat itu terambil dari kata zulzilat, artinya secara istilah digoncangkan. Oke. Terambil dari kata zilzal. Zilzal. Oke. Apa makna zilzal? Hurrikat bi'unfin wassari'ah. Hurrikat bi'unfin wassari'ah. Apa maknanya? Digoncangkan dengan amat kuat wassariah, dan cepat. Digoncangkan dengan amat kuat dan cepat. Apa yang bergoncang, Bunda? Itu dia. Al-ardu, ya. Bumi. Nah, lanjut. Ini dulu. Digoncangkan dengan amat kuat dan cepat. Jadi zilzal itu, goncangan itu begitu kuat, begitu dahsyat, tapi cepat.
Nah, paham ya? Dan ditambahkan lagi hanya sekali goncangan saja Bunda. Namun terus-menerus goncangannya. Kalau gempa yang saat ini kita rasakan, itu kan 7 menit paling, dan itu berhenti kan? Tapi nanti di akhir zaman, digoncangkan dengan amat kuat dan cepat ini, pertama digoncangkan dengan amat kuat, cepat, terus-menerus, ya kan? Dan hanya sekali saja. Sudah terbayang? Nah, ini dia. Nah, bayangkan sendiri lah Bunda. Nah, goyang ya kan, dan belum pernah dirasakan oleh manusia. Nah, belum pernah Bunda. Kalau kita pernah mendengar cerita apa? Cerita kaum Samud dan kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah, itu kan salah satu cara Allah adalah dengan cara gempa bumi kan, Bunda. Nah, sampai-sampai dalam Al-Quran menggambarkan mereka seperti batang kurma yang lapuk. Ya, batang kurma yang lapuk Bunda. Sawit itu nampak Bunda sudah kering, mati dia. Sampai seperti itu Allah gambarkan mereka. Nah, kalau ditanya mana gempa yang mereka rasakan dengan gempa yang terjadi di hari kiamat, tentu lebih dahsyat. Nah, oke. Dulu ada yang menceritakan seperti ini. Ini saya mendengar cerita, Ustadz, dulu waktu gempa di Aceh, saking dahsyatnya tsunami di Aceh itu, orang keluar dari rumahnya, saking dahsyatnya gempa itu, saking mengerikannya, keluar dari rumah mereka tidak sadar, ternyata mereka keluar dari rumah tanpa hanya memakai kacamata dan layangan doang. Ya udah, keluar dari rumah hanya dengan memakai kacamata dan layangan doang. Nggak sadar ya Bunda. Paham apa yang saya sampaikan? Nampaknya Bunda. Lupa saya pakai celana. Saking dahsyatnya Bunda. Begitu mengerikan, apalagi nanti keadaan hari kiamat, ya Allah, ya kan? Rumah terbakar kira-kira bagaimana? Kira-kira orang berkelompok nggak keluar sama gitu? Tidak kan? Masing-masing menyelamatkan diri ya. Baik, kita lanjutkan. Zilzalaha, goncangannya. Jadi makna asalnya itu, apabila bumi digoncangkan, goncangannya. Nah, itu secara bahasa. Adapun makna zilzalah di sini adalah penegas pada goncangan pertama. Kalau gampangnya begini Bunda, supaya lebih mudah dipahami. Dia menyiksa dengan siksaan yang amat pedih. Sebenarnya dengan mendengar kata siksa saja Bunda sudah mengerikan kan? Nah, demikian juga sebenarnya ketika bumi ini digoncangkan dengan amat yang kuat dan cepat, itu sudah mengerikan. Ditambah lagi, Allahu a'lam Bunda, bagaimana dahsyatnya hari kiamat ya. Dia menyiksa dengan siksaan ditambah lagi yang amat pedih. Sehingga disimpulkan maksud dari ayat ini, apabila di bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Oke. Kapan ini? Kapan Bunda? Kiamat itu kan masih umum. Tiupan sangkakala pertama atau tiupan sangkakala kedua? Pertama. Ayo, sepakat dulu Bunda. Pertama.
Setelah tiupan sangkakala pertama. Setelah tiupan, para ahli tafsir sepakat setelah tiupan sangkakala pertama. Sangkakala pertama. Begitu ditiupkan sangkakala pertama, maka berlakulah keadaan ini. Dan nanti lebih jelas lagi Allah gambarkan di dalam surah-surah lain, seperti dalam surah Al-Insyiqaq. Idzas samaa'un syaqqat. Apa itu? Apabila langit terbelah. Nanti di akhir zaman benar langit terbelah tuh. Yang tidak pernah kita lihat keretakan. Langit yang berdiri tanpa tiang, tanpa gantungan, yang dihiasi oleh bintang-bintang, yang menurunkan hujan, pada akhirnya terbelah. Nah, tadi ya. Jelas. Siapa yang mengguncangkan? Serius? Ya, mungkin kita Coba. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha. Sambungkan udah. Wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila bumi muddat, dipanjangkan, mat dibentangkan bunda. Nah, oke. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia memuntahkan segala apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, sehingga kosong. Nah, perut bumi itu kosong bunda. Oke. Wa azinat li rabbiha wa huqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya, wa huqqat, dan semestinya lah dia patuh. Siapa yang mengguncangkan bumi? Kan sudah kita bahas ayat ini bunda. Kalau makna asalnya dengan izin kepada Rabbnya. Siapa yang meminta izin? Bumi itu sendiri bunda. Dan patuh kepada Tuhannya, dan semestinya lah dia apa? Patuh. Nah, itu karena menganggap bumi ini nggak makhluk bunda, gitu jadi pemahamannya. Bumi itu sendiri yang menggoncangkan dirinya atas izin Allah bunda. Bumi itu nanti di alam mahsyar yang membentangkan dirinya atas izin Allah. Bumi itu sendiri yang akan bersaksi nanti di hari kiamat atas izin Allah. Jelas ya. Nah, tapi nggak perlu kita memahami bagaimana bahasa bumi ya. Nah, bahasa Arab kah dia, India kah dia, Cina kah dia, jangan perlu dipahami. Nah, jelas. Apakah bahasa isyarat? Wallahu a'lam, kembalikan kepada Allah. Jelas ya. Jadi siapa yang menggoncangkan bumi? Bumi itu sendiri udah. Oke, kenapa? Nah, bumi bunda yang begitu luas ini, begitu besar ini, pada akhirnya dia akan mengguncangkan dirinya. Kenapa? Karena perintah Allah. Ayat ini juga mengandung pengajaran kalau bumi itu patuh kepada Tuhannya dan semestinya dia patuh, ya kan? Apa maksudnya itu? Pengajarannya. Sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita, bumi, langit itu patuh kepada Allah. Masa kalian nggak patuh? Ya udah. Nah, bumi, langit yang begitu luas, yang begitu besar, begitu kokoh, bumi juga demikian, itu patuh kepada Rabb-nya. Kalian sudah kerdil, kepinding lagi kan? Tapi durhaka. Itu maksudnya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, harusnya kita lebih patuh. Oke. Paham sampai sini? Coba kita
lihat dalam surah di mana Allah menggambarkan kengerian hari kiamat. Surah Al-Hajj. Buka surah Al-Hajj, surah ke-22. Ayat 1 dan 2. Baik. Sudah dapat? Al-Hajj apa artinya Bunda? Haji apa artinya? Berkunjung. Oke. Sudah dapat? Oke. Kita tunggu dulu Bunda. Oke, dapat? Baik. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memilikimu, yang menguasaimu, yang mentarbiyahmu, yang merawatmu. Itu maksud Rob itu Bunda, ya. Maksudnya apa? Wahai manusia, taatlah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkanlah larangannya. Oke, ini perintah dari Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Nah, itu yang pertama Bunda. Allah menggambarkan situasi bagaimana nanti ketika bumi itu berguncang. Pertama apa? Lalai wanita yang sedang menyusui anaknya. Bayi Bunda baru lahir yang didambakan selama ini, yang buah hati, iya kan? Nah, nanti itu akan dia biarkan Bunda. Nah, kemudian apa lagi? Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Nggak usah jauh-jauh lah, jalan rusak saja. Coba dah. Sudah apa namanya? Sudah gugur kandungannya. Apalagi gempa yang terjadi pada hari kiamat. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Orang saat ini mabuk Bunda karena minum khamar kan? Nanti di akhir zaman orang mabuk bukan karena minum khamar, karena begitu kuatnya goncangan itu. Ada yang pernah merasakan langsung gempa bumi Bunda? Pas lagi di lokasi gitu? Ya, waktu gempa di Padang, ada yang lagi di Padang? Nggak ada. Belum ada ya? Lanjut Allah mengatakan walakinna adzaballah hisyadid. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Maksudnya apa? Di ayat ini Allah mengatakan tetapi azab Allah itu sangat keras. Maksudnya begini Bunda. Bagaimanapun dahsyatnya hari kiamat itu, jauh lebih dahsyat nanti azab neraka. Paham ya? Jelas ya? Bagaimanapun bencana besar yang terjadi pada hari kiamat, itu tidak ada bandingannya dengan azab neraka. Bagaimana mungkin? Ini azab yang paling ringan itu apa?
dipakaikan sendal di kakinya, maka meledaklah kepala. Itu azab yang paling ringan, Bunda. Dan yang paling mengerikan azab neraka itu apa? Selama-lamanya. Nah, selama-lamanya, Bunda. Kalau masuk neraka, ya, seperti orang yang beriman, masuk neraka dikeluarkan, alhamdulillah ya. Tapi bagaimana orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Itu yang paling mengerikan. Coba kita bayangkan, kita saja mendapatkan musibah dalam hidup ini. Apa yang membuat kita bertahan hidup? Gara-gara kita memikirkan sesuatu. Ini semua pasti akan selesai, kan? Tapi kalau coba, di dalam hati kita ini langsung tertanam, nampaknya akan begini sajalah hidupku. Betapa banyak orang yang bunuh diri. Bagaimana kalau masuk neraka selama-lamanya? Berarti tak ada harapan keluar dong. La yamutu fiha wala, ya, tidak mati dan tidak pula hidup. Kalau orang masuk neraka itu mati, berarti dia berhenti dari azab dong. Sebentar. Istirahat dari azab sebentar. Tapi orang yang masuk neraka itu dalam keadaan terjaga selamanya. Dia sadar, Bunda. Baik, paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan ayat kedua. Di dalam surah ini, Bunda, Allah masih menggambarkan cerita hari kiamat itu masih sekelumit saja. Nanti akan kita pahami, nanti bertambah ilmu-ilmu tentang hari kiamat itu ketika kita tuntas membaca juz 30. Paham ya? Karena bersambung-sambung Allah sampaikan. Ya. Kita belum berbicara tentang bagaimana Allah menggambarkan sebelum itu terjadi, kan? Bagaimana sebelum itu terjadi, apa tanda-tandanya, itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ini masih hanya langsung saja berbicara tentang itu. Apabila bumi digoncangkan. Termasuk salah satu tandanya di mana Nabi mengatakan ada di antara dua tanda yang hanya berlaku pada akhir zaman, yang tanda-tanda calon penghuni neraka yang tidak aku pernah melihatnya dan akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu pertanda akhir zaman. Apa itu? Dua calon penghuni neraka yang Nabi tidak pernah melihatnya semasa hidup Nabi, tapi akan ada di masa yang akan datang. Berarti semasa hidup Nabi, Nabi tidak pernah melihat orang itu. Satu, orang yang berpakaian tapi telanjang. Sejahil-jahilnya orang dulu, Bunda, betapa jahatnya istri Abu Lahab itu, Ummu Jamil itu, tetap menutup aurat. Sejahiliyahnya orang dahulu, mereka tetap menutup aurat. Nah, makanya Nabi tak pernah melihat ada perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. Sekarang ada. Terbuktilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, seseorang yang memegang cambuk seperti cambuk ekor sapi. Apa maksudnya? Nah, para ulama memahami hadis ini, seorang penguasa yang menghukum rakyatnya tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Maksudnya begini, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu nggak pernah dilihat oleh Nabi. Yang benar itu masuk penjara. Yang salah keluar, yang salah tidak. Ada keadaan saat ini? Banyak, Bunda. Sadarilah, Bunda, kita ini sudah akhir zaman. Ya.
Baik. Wa akhrajatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan setelah bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, dan setelah itu terjadi, maka Allah lanjutkan ayat kedua. Nah, wa akhrajatil, dan mengeluarkan al-ardu, bumi, athqalaha. Ini jamak ya bunda, beban beratnya. Harus kita pahami dulu, kapan bumi itu akan mengeluarkan segala isi perutnya? Kapan bunda? Tiupan sangkakala pertama atau kedua? Tidak bunda, tidak. Ternyata ayat 2 ini sepakat para ulama berbicara tentang hari kebangkitan. Nah, ayat pertama tadi itu tiupan sangkakala pertama. Ayat kedua tiupan sangkakala kedua. Oke. Kalau miskol, faman ya'mal mithqal, seberat. Nah, mithqal artinya seberat. Kalau athqalaha, beban beratnya. Terambil dari kata ini, semuanya terambil dari kata thaqala. Dan bunda, dan mengeluarkan bumi beban beratnya. Oke. Bukan miskol yang kita pahami ya. Miskol yang kita pahami bunda, itu orang yang nelpon nggak ada pulsa. Oke. Miskol itu seberat. Oke. Berarti hanya kembali ke bumi. Ya, hanya kembali ke bumi. Pertama, Imam At-Tabari Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya seluruh benda-benda berharga yang ada di dalam perut bumi akan dia muntahkan. Apa itu? Seperti emas dan perak. Jadi seluruh benda-benda berharga yang ada di dalam perut bumi akan dia puntahkan seperti emas dan perak. Sampai-sampai sahabat bertanya ketika turunnya ayat, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak memperebutkan itu?" Nabi SAW menjawab, mereka tidak lagi memperdulikannya. Kenapa? Karena hari kiamat sudah ditegakkan. Nah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, benar, betapa mengerikan ketika terjadinya hari kebangkitan. Baik. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir
As-Sa'di, tafsir As-Sa'di. Kemudian Imam Ibnu Katsir, As-Sa'di dan lainnya menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini ada lagi spidol bunda. Nah, baik. Imam Ibnu Katsir, As-Sa'di dan lainnya menafsirkan ayat ini adalah seluruh mayat-mayat mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikeluarkan dari perut bumi. Seluruh mayat-mayat mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikeluarkan dari perut bumi. Jadi ini ada dua tafsiran. Pertama, seluruh benda-benda yang berharga yang ada di dalam perut bumi akan dimuntahkan seperti emas dan perak. Yang kedua, seluruh mayat-mayat mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikeluarkan dari perut bumi. Satukan bunda kedua pendapat ini. Artinya segala isi perut bumi akan dia keluarkan. Nah, jelas ya. Nah, mayat Cina kah, Korea kah, India, akan keluar semuanya bunda. Baik, sampai akhir zaman. Nah, siapa yang mengeluarkannya? Alhamdulillah, sudah paham. Nah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Oke. Dan berkatalah al-insan, manusia, ma laha, ada apa dengannya? Dan berkatalah. Nah, yang di sini tujukan kepada siapa? Bumi. Pada saat itu terjadi bunda, manusia akan berkata atau bertanya pada diri mereka masing-masing dan kepada orang lain, ada apa dengan bumi ini? Maksudnya apa? Kenapa bumi ini mengeluarkan kami semua? Kenapa bumi ini diratakan oleh Allah? Kenapa bumi ini berubah? Kenapa bumi ini tidak ada lagi pepohonan? Tidak ada lagi lembah? Tidak ada lagi laut? Manusia pada saat itu akan bertanya-tanya dalam bentuk keheranan. Nah, pertanyaannya di sini, al-insan di sini apa beda dengan an-nas? Seluruh manusia, ya kan? Kalau an-nas itu seluruh manusia. Kalau al-insan hanya sebahagian manusia. Berarti yang bertanya itu siapa? Sebagian manusia. Oke. Berarti tidak seluruh manusia yang bertanya. Ya. Siapa yang bertanya itu? Orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Orang-orang yang mengingkari
hari kiamat. Surah Yasin, kalau tidak salah ayat 62 ya, Bunda. Coba perhatikan. Qalu ya wailana. Ya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Yang ada Ya. Ayat 52. Coba perhatikan ayat 52. Buka surah Yasin ayat 52. Ini kan sering kita baca surah Yasin itu, Bunda. Baik. Nah, coba perhatikan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Lihat. Stop di situ, Bunda. Nanti kalau dilanjutkan rusak maknanya. surat berapa tadi? Ayat 52. Surah Yasin ayat 52. Oke. Nah, qalu bukan qalu ocu ya. Nah, gitu. Qalu, mereka, maksud mereka di sini adalah ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu berkata, lihat Bunda, subhanallah. Orang kalau baca Yasin, kalau dia mentadaburi nangis dia, Bunda. Nangis. Ya wailana, celakalah kami. Siapa yang mengatakan itu? Orang kafir. Orang-orang kafir. Man ba'atsana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Mereka bertanya-tanya. Itu maksud waqalal insanu ma lah. Bukan hanya bertanya ada apa dengan bumi ini? Kenapa bisa berubah? Bahkan mereka bertanya, kenapa kami bisa dibangkitkan setelah sekian lama kami mati? Pertanyaannya, bagaimana sikap orang yang beriman pada saat itu? Apa jawaban orang-orang yang beriman? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang yang beriman menjawab pada saat itu. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu saling bertanya, kenapa mereka bisa dibangkitkan dari alam kubur mereka? Orang yang beriman menjawab, hadza, maka perlu saktah, Bunda. Berhenti sejenak, karena sudah berlainan mana. Yang awal tadi, itu perkataannya orang-orang kafir, sedangkan hadza ma wa'ada ar-Rahman itu ungkapannya orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Jadi hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasulnya. Maksudnya benarlah apa yang disampaikan oleh rasul-rasul Allah tentang hari kebangkitan. Jadi orang-orang beriman pada saat itu tak bertanya kenapa? Karena sudah tahu bahwasanya ini hari kiamat. Paham ya, Bunda? Makanya hari kiamat itu salah satu nama hari kiamat itu juga disebut dengan Al-Maw'ud. Wasama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Demi hari yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan itu yang pasti akan terjadi adalah hari kiamat. Wa syahidiu wa masyhud. Baik. Jadi dapat kita simpulkan, Bunda, yang bertanya, saling bertanya itu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bukan hanya mereka saja, siapa saja yang tidak beriman pada hari kebangkitan. Siapa saja yang meragukannya.
pasti nanti ketika ditegakkan hari kiamat mereka akan keheranan dan saling bertanya-tanya. Sedangkan orang yang beriman, apa jawaban mereka? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, baik. Paham sampai sini? Kita cukupkan mudah. Nah, ada yang ingin tanyakan? Jadi kalau baca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu kenapa perlu saktah itu? Karena kalimat pertama ungkapannya orang-orang kafir, kalimat kedua ungkapannya orang-orang yang beriman. Nah, jadi ya. Tapi kalau orang yang tidak paham makna saktah itu, yang penting berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, itu sajalah. Ya, tapi itu secara qiraan. Tapi secara tafsir maksudnya apa? Karena ada perbedaan makna dari kalimat sebelum dan setelahnya. Dan apabila dilanjutkan, maka akan rancu maknanya. Kalau andai dilanjutkan Bunda, andai dilanjutkan begini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka orang-orang kafir berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari alam kubur kami. Kalau dilanjutkan tanpa sakta, ya kan? Inilah yang dijanjikan Allah. Maka orang-orang kafir yang menjawab nanti. Paham ya? Kalau dilanjutkan tanpa sakta, seolah-olah nanti orang kafir yang menjawab, orang kafir yang bertanya, orang kafir pula yang menjawab. Maka perlu sakta. Nah, itu dia. Baik. Nanti setelah keadaan itu terjadi, baru Allah menggambarkan saat itu, maka berlakulah keadaan di mana bumi bersaksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, setelah itu terjadi Bunda, setelah bumi mengeluarkan segala isi perutnya, manusia bangkit, manusia kembali hidup, maka saat itu bumi pun bersaksi. Nah, baik, ada yang ditanyakan? Apa Bunda? Bumi bersaksi nanti. Bu Vita ngaji jam 7.30 hari Sabtu di markas Sakofah. Nah, bersaksi. Bersaksi. Bukan hanya bumi bersaksi. Dalam surah Yasin juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, apa maknanya? Apa maknanya, Bunda? Bukan hanya bumi bersaksi, Bunda. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada saat itu, kejadian itu berlaku, maka Allah kunci mulut mereka. Tapi seluruh wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka saat itu yang berbicara. Kaki mereka berbicara. Nah, itu Bunda. Jelas. Jadi baca surah Yasin itu bertambah rasa takut kita kepada Allah, semakin muncul keimanan kita tentang hari kiamat. 10 tahun baca Yasin belum takut-takut dengan hari kiamat, berarti ada yang salah baca Yasinnya. Baik, kalau Bunda baca surah Yasin itu hampir seluruhnya bercerita tentang keadaan hari kiamat. Jelas. Keutamaannya, banyak keutamaannya. Salah satunya Ibnu Katsir menyampaikan sunnah dibaca, memang sunnah dibaca. Ibnu Katsir menyampaikan salah satu fadilah surah Yasin itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi memang ada dalil itu Bunda. Ketika orang sakit, sunnah dibaca untuk dibacakan surah Yasin.
Dalil itu ada. Tapi dalil yang lain, man qara'a surat Yasin fi lailah. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari. Jadi Nabi tidak menyebutkan malam apa. Tapi ketika Nabi man qara'a surat al-kahfi fi lailatal jum'ah. Nah, disebutkan secara khusus. Berarti baca surah Yasin itu kapan saja. Enggak boleh dikhususkan di hari Jumat. Seakan-akan itu yang disunahkan oleh Nabi. Enggak boleh. Jadi baca surah Yasin itu pada malam hari. Nah, jadi itu Bunda. Jadi boleh baca hari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis boleh. Malam Jumat juga boleh. Tapi jangan menjadi kekhususan. Nah, jelas ya. Karena yang dikhususkan itu di hari Jumat itu mulai dari tenggelam matahari di hari Kamis. Ya Bunda. Nah, sampai sebelum tenggelamnya matahari itu disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah. Tadi yang membaca di malam Muharram itu boleh Yasin. 3 kali. Itu tidak ada dalilnya Bunda. Baca 3 kali, 7 kali ini masuk gimana tuh saya kayak di asal lagi. Dalilnya tidak ada. Tapi kalau dia menyandarkan itu datangnya dari Rasulullah, itu perkara bid'ah. Paham ya? Kalau dia menyandarkan itu datangnya dari Nabi. Tapi kalau dia lakukan itu sebagai bentuk amalannya, kecintaannya dengan surah Yasin, sah-sah saja. Tidak ada masalah Bunda. Karena yang dibaca surah Yasin. Nah, nggak ada yang salah di situ. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya itu datangnya dari Nabi sehingga dia khususkan pada malam-malam Muharram ya. Nah, kemudian dia meyakini bahwasanya amal dia tidak akan afdol kalau tidak membaca surah itu. Nah, itu yang bid'ah itu. Paham ya? Nah, jadi memahami seperti itu. Kalau amalan yang dia lakukan dia sandarkan kepada Nabi, dia yakini itu datangnya dari Nabi, ya kan? Kemudian dia khususkan setiap itu saja, waktu itu saja, itu yang bid'ah. Maka caranya bagaimana? Jangan dikhususkan, ganti dengan amalan-amalan lain. Nah, makanya bolehkah salawat itu di sela-sela tarawih? Boleh saja, nggak ada masalah Bunda. Jangan dikatakan itu bid'ah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, ya kan? Boleh saja, tapi jangan dikhususkan. Tapi kadang-kala kita melihat kalau kita tidak membaca itu, sesat tuh. Nah, itu yang salah itu. Boleh saja, daripada diam menggunjing sana menggunjing sini menunggu sholat tarawih selanjutnya dilaksanakan kan, lebih baiklah berselawat. Lebih baik kita mensucikan Allah. Subhanal malikil ma'bud, maha suci engkau ya Allah yang disembah. Subhanal malikil mawjud, maha suci engkau ya Allah yang selalu ada. Nah, jelas ya. Jadi mengkhususkan itu yang tidak boleh. Iya, menganggap itu sebuah sunnah, itu datangnya dari Nabi, itu tidak boleh. Nah, ada nggak sunnah dari Nabi pertukaran tahun ini? Tahun Hijriah? Ada nggak sunnah-sunnah yang dianjurkan umat? Tidak ada Bunda. Ya hanya kita dianjurkan untuk terus mengevaluasi, memuhasabah diri kita. Doa-doa akhir tahun, awal tahun. Ah, itu ada. Memang dianjurkan. Nah, saya tidak temukan dalil yang lain selain itu. Jadi membaca Rotibul Haddad, membaca ini dan lain sebagainya, boleh saja. Ya kan, membaca zikir dan lain sebagainya, boleh saja. Tidak ada masalah, Bunda. Macam-macam di sana di majelis kanan buat sholawatan, di majelis kiri buat pengajian. Mohon maaf, orang-orang salafi buat pengajian di bulan Muharram, mereka sholawatan, tidak ada masalah. Sepanjang mereka tidak meyakini itu datangnya dari Nabi, itu yang tidak boleh. Paham ya? Nah, maka bulan Muharram itu hal yang terbaik adalah memuhasabah diri kita, memuhasabah amal-amal kita.
Sejauh ini apa yang sudah saya sejauh ini apakah taubat saya itu rasa-rasa diterima oleh Allah? Itu dimuhasabah tuh Bunda. Kita melihat saya sudah bertobat, ternyata ada nggak kekurangan dalam taubat itu? Harus dievaluasi tuh. Jadi mungkin kita banyak bertobat, ternyata dari taubat kita tuh ada yang bermasalah Bunda. Kita belum mengembalikan harta-harta haram yang pernah kita makan dahulu, ya kan? Kan syarat taubat itu kalau bicara tentang harta haram wajib dikembalikan, ya kan? Kita belum meminta maaf kepada orang lain, ya kan? Kita evaluasi terus. Kemudian kita gempur dengan terus istighfar. Itulah mengevaluasi taubat itu. Jelas. Kemudian rasa-rasa amalan apa yang sampai saat ini belum saya amalkan. Karena umur saya sudah senja, ya kan Bunda? Lemah, kuat, lemah, mati. Lahir, tumbuh, berkembang, matang, mati. Kita ini posisinya di mana? Matang. Yang kedua, lemah. Kan itu Bunda. Berarti satu tahap lagi. Ibarat daun Bunda. Daun itu tumbuh-tumbuhan itu pertama apa? Muncul tunas. Setelah itu tumbuh berkembang menjadi pohon yang kuat, ya kan? Kemudian apa? Lama-lama kering. Ya kan, lama-lama menjadi warna hitaman. Setelah itu mati. Faja'alahu ghusaan ahwa. Lalu dia menjadikan tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman. Begitulah siklus kehidupan manusia. Jadi Allah mengingatkan, begitulah siklus kehidupan manusia. Berawal dari hijau. Setelah hijau, kering. Setelah kering, hitam. Kita posisinya di mana? Kering berwarna kekuning-kuningan. Jelas. Jadi masing-masing Allah memberikan hidayahnya kepada kita supaya kita tuh masuk surga dengan kelebihan yang kita miliki. Harus diingat itu Bunda. Allah anugerahkan dia kaya karena Allah tahu ibadah-ibadah yang lain bermasalah. Maka dengan kekayaan itulah dia masuk surga. Allah anugerahkan dia punya tubuh yang kuat. Berarti dengan tubuh itulah dia masuk surga. Paham ya? Allah anugerahkan dia ilmu. Karena Allah tahu kamu bersedekah, kamu masuk surga bukan dengan jalan sedekah, bukan dengan jalan yang lain, tapi dengan ilmu masing-masing. Makanya nanti di dalam surah Az-Zalzalah itu kan disebutkan apa itu bunyinya? Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Manusia akan dibangkitkan pada saat itu ashtata, berkelompok-kelompok, berpencar-pencar sesuai dengan tingkatan kebaikan dan keburukannya. Ahli puasa dengan ahli puasa, ahli sedekah dengan ahli sedekah, ahli tilawah dengan ahli tilawah, orang kafir bersama dengan bestinya, orang munafik bersama dengan bestinya, ya kan? Ahli maksiat dengan maksiat yang lainnya. Itu kan dibangkitkan dari alam kubur, dikelompokkan dan digiring ke padang mahsyar. Sesuai dengan amalan mereka. Sekarang kalau begitu, maka tahun baru Hijriah ini, amalan apa yang mesti saya banggakan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa ya? Salat saya bermasalah, zakat bermasalah, sedekah bermasalah, semuanya bermasalah di bawah garis rata-rata. Dibuat tuh Bunda di papan tulis. Setiap Jumat saya tidak boleh putus bersedekah. Itu kan. Setiap Senin Kamis saya wajib berpuasa. Itulah yang kita banggakan.
Setiap hari saya tidak lepas baca Quran 1 juz. Itu maksud tahun baru Hijriah itu, Bunda. Jelas? Nah, jadi harus ada amalan yang dibanggakan. Kita ambil masing-masing, Bunda. Apa yang bisa? Masing-masing kita diberikan kelebihan oleh Allah. Allah memberikan sinyal hidayah itu, kita yang membuka pintunya. Kita terima hidayah itu atau tidak, Bunda? Kadangkala kita lagi naik kendaraan, ada orang di lampu merah minta gitu kan. Kita abaikan, tiba-tiba pas mau tidur, hari ini saya nggak bersedekah. Padahal tadi itu sinyal hidayah dari Allah lah. Nah, banyak orang yang mengabaikan itu. Nah, banyak itu, Bunda. Jadi Allah hadirkan keburukan itu dari pasangan, dari anak. Itu sinyal hidayah sebenarnya. Nah, sebenarnya itu peluang dakwah bagi kamu. Nah, ya kan, banyak pahala yang kamu dapatkan jika kamu bersabar. Cuman kamu menyikapi itu nggak baik. Nah, baru sadar dia udah. Nah, jelas ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.